Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali bareng saya Susanto atau lebih dikenal dengan nama Santo Dragster. Kelahiran Ciamis 12 Februari 1998. Usia saya masih 23 tahun dan saya juga masih single. Oke, saya minta kepada kalian untuk like, comment, share, and subscribe di channelnya Santo Entertainment agar saya makin bersemangat untuk membangun channel ini dan juga memberikan konten-konten yang menarik dan terbaik lainnya. Oke, kita kembali ke tema. Dan di konten ini, di video ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup saya sebagai seorang entertainer atau seorang yang hidup di dunia seniman. Yang pertama sebagai seorang penulis dulu. Awal sejarah saya sebagai seorang penulis itu sejak tahun 2014. Nah, alhamdulillah hingga saat ini saya berhasil menuliskan berbagai macam cerpen, novel, cerbung, kemudian sinopsis. Sinopsis itu adalah cerita tanpa adanya dialog, itu sinopsis. Oke, dan dari berbagai macam cerita ada juga berbagai macam genre yang berhasil saya tuliskan. Yang pertama misteri, mistik atau misteri hampir sama ya. Kemudian horor hampir mirip juga. Kemudian ada romantis dan genre-genre lainnya. Kita ungkap dulu ke genre-genre yang mistik dan horor. Nah, awal-awalnya itu saya sempat dilarang oleh ibu saya ya, mama saya, karena mungkin cerita-cerita itu bisa meningkatkan tingkat imajinasi gitu. Karena seorang penulis begini, menggunakan imajinasinya untuk dituangkan ke dalam sebuah kertas. Nah, seperti itu. Dan mama saya juga sempat melarang sih untuk saya nulis sebuah cerita misteri atau horor, karena mama saya nggak mau kalau saya itu terlalu larut ke dalam tulisan saya gitu loh. Nah, kemudian hingga semakin kesini saya makin diperbolehkan untuk menuliskan cerita-cerita tersebut dan hingga berhasil. Kemudian tulisan-tulisan saya itu saya muat sendiri di situs-situs media online seperti Facebook dan lain-lain. Kemudian saya juga sebenarnya ingin sih untuk menuliskan di media-media cetak ya. Namun entah bagaimana caranya, saya juga masih belum mengerti gitu loh. Kemudian yang kedua, saya terjun ke dunia musik sebagai seorang seniman kendang. Nah, awalnya itu saya suka dengan musik dangdut karena saya sering menonton sendiri di acara-acara pesta hajatan, kawinan, dan lain sebagainya gitu. Karena dangdutan lah istilahnya gitu. Saya sama teman-teman saya itu suka joget gitu loh, naik ke atas panggung gitu. Namun bukan sekedar joget, kalau bagi pribadi saya, mata itu terpandang ke arah seorang pemain kendang. Saat itu kebetulan yang main kendangnya adalah guru saya sendiri, Mang Dodo. Nah, semakin saya terbawa dengan suasana gitu loh, saya itu ingin sekali untuk bisa mencapai tujuan, yaitu menjadi seorang pemain kendang. Nah, gimana caranya ya? Saya ingin main kendang gitu, kayaknya seru juga sih bisa main kendang gitu. Nah, saya pulang ke rumah, saya dengerin lagu-lagu dangdut sampai tangan saya itu nggak bisa diem gitu, kadang-kadang mukulin meja gitu supaya ya serasa main kendang lah, imajinasi juga gitu loh kan. Hingga lama kelamaan saya dibelikan satu set kendang, ada kendang yang gede, kendang rampak ya, kemudian kentungnya, ketraknya juga ada, ketrak tabla koplonya juga ada, dan satu set lah. Nah, udah punya gitu loh kendangnya, tapi saya masih bingung gimana ya. Ya udah, saya pergi ke Mang Dodo karena rumah saya sama rumah Mang Dodo itu deket loh, cuman beda dusun doang. Kalau saya itu tinggalnya di dusun Cigalekulon RT 16 RW 4.
Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. Sedangkan guru saya Mang Dodo di Dusun Ciparai, Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, hampir dekat sih, cuman beda dusun doang gitu loh. Ya udah, Mang, saya ingin belajar dong dari Mang, gimana sih caranya untuk bermain kendang gitu loh. Nah, kata Mang Dodo, ya udah, kalau kamu mau belajar, kalau kamu pengen bisa gitu loh, ya udah ikut Mamang lah, manggung istilahnya. Nah, bantuin Mang Dodo gitu loh. Misalkan kalau Mang Dodo pengen manggung gitu, saya bantuin siapin kendangnya. Kemudian setelahnya itu saya kemas-kemasin juga dari atas panggung, saya gendongin ke motor gitu loh. Pengalaman saya terjauh manggung, ikut manggung lah sama Mang Dodo itu dulu ke Subang Kuningan, kemudian ke daerah Kawali, kemudian ke daerah Gimbal pada Herang yang sekarang itu Kabupaten Pangandaran. Bahkan kalau saya sendiri ya, paling jauh itu, kalau saya sendiri setelah dilepas dari Mang Dodo paling jauh ke daerah Situraja ya, ada Dharma Raja Situraja Kabupaten Sumedang. Itu pengalaman saya manggung terjauh dulu. Nah, ada pahit manisnya yang terasa sebagai seniman. Kadang-kadang gini ya, kalau manisnya dulu itu, manisnya adalah jadi semakin banyak kenalan di kalangan musisi gitu, di kalangan seniman, itu manisnya. Kemudian ada pahitnya itu ketika manggung terjauh gitu loh, saya pernah nggak dibayar sama sekali, bahkan saweran juga nggak pernah ada gitu, bukan nggak pernah ada, maaf, nggak dikasih gitu loh. Itu pengalaman yang paling buruk, paling sedih gitu loh. Tapi ya udahlah, namanya sebagai seorang seniman, manis pahitnya itu kerasa banget. Kalau ke istilah Sundanya itu pahit beherna, insya Allah pasti karaos gitu loh. Nah, itulah sebagai jiwa seniman. Kemudian setelah di dunia seni musik, saya beralih juga ke dunia seni peran. Kalau di dunia seni peran itu saya otodidak, nggak ada istilahnya, saya nggak ada, bukan istilah ya, nggak ada sejarahnya saya masuk sekolah acting dulu. Nah, saya itu otodidak. Nah, setiap ada tayangan-tayangan televisi, misalkan gini, saya sedang nonton sinetron gitu loh. Nah, saya videoin tuh sinetron, kemudian saya edit dan saya masukin scene saya sendiri untuk saya berlatih acting, hingga saya sedikit demi sedikit belajar juga dari situs-situs YouTube bagaimana caranya berakting dengan benar, ekspresi, emosi, olah tubuh dan lain-lain gitu loh. Kemudian saya bertekad untuk ke Jakarta menemui seorang guru saya yang merupakan seorang aktor ternama, aktor terbaik dan profesional, dan juga aktor senior. Beliau adalah Wan Avox. Nah, saya selama sebulan penuh dulu diajarkan oleh beliau, digembleng oleh beliau, dididik oleh beliau. Istilahnya belajar dari beliau lah. Ya udah, kalau kamu beneran pengen terjun ke dunia acting, ikut sama beliau gitu loh. Saya ikut ke lokasi syuting, ke lokasi-lokasi syuting ada di Taman Mini, di Keranggan, kemudian di Buperta ya, Bumi Perkemahan Wisata di Jakarta Timur. Nah, saya itu lihat langsung gimana sih cara-cara orang lain untuk bisa memainkan karakter tersebut gitu loh. Saya hayati, saya lihat gitu loh. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kemudian cara-cara menghafal naskah, kemudian cara-cara melihat schedule dan lain-lain. Itu saya belajar dari beliau. Hatur nuhun, terima kasih kepada beliau, guru saya Wan Avox. Namun terhalang musim pandemi COVID-19,
Saat ini terpaksa saya harus pulang dulu ke Kabupaten Ciamis. Sebelum pandemi ini usai, saya itu ingin melanjutkan belajar saya kepada